Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, nikmat dan kesehatan terkhusus di masa pandemik sekarang ini. Salawat berserta salam, marilah kita berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita diberikan syafaat di akhirat nanti. Baik, perkenalkan saya Aldarina Marina, BP 1811511003, mahasiswa Sistem Komputer Universitas Andalas. Baik, perkenalkan, nama saya Foni Natasha, nomor BP 1811512003, jurusan Sistem Komputer Universitas Andalas. Baik, perkenalkan nama saya Gian Noval Filah, BP 1811511007, mahasiswa jurusan Sistem Komputer Universitas Andalas. Nah, kami bertiga di sini ingin menjelaskan dan menyampaikan tentang virtual mesin. Kalau yang mau tahu lebih lanjut, simak ya videonya ya. Nah, yang sudah penasaran, tunggu penjelasan dari kami ya. Jadi, apa sih virtual mesin itu? Kepada Gian, tolong dijelasin ya. Nah, terima kasih Foni. Baik, saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang virtual mesin. Pertama yang akan saya jelaskan itu berupa sejarahnya, di mana virtual mesin ini ditemukan atau didefinisikan oleh Gerard G. Popek dan Robert. Nah, itu pada tahun 1974, di mana itu merupakan mesin yang dapat menduplikat secara efisien dari mesin aslinya. Nah, pada masa sekarang ini, mesin-mesin virtual itu dapat disimulasikan berupa perangkat keras. Nah, program-program yang ditulis itu pun seperti bahasa Java atau yang bisa ditemukan di Java Virtual Machine. Dan cara memberikan perintahnya pun sesuai dengan harapan. Nah, kemudian program yang diharapkan juga akan bertindak dan berlaku sebagai mesin virtual, sehingga program tidak perlu lagi mengakses langsung melalui sistem operasi atau perangkat keras pada induknya. Jadi, untuk menduplikat program ini memerlukan program yang secara spesifik. Terdiri dari dua kategori besar, yaitu keterhubungan antara mesin-mesin aslinya. Nah, sebuah mesin virtual ini adalah sistem perangkat yang berupa platform sistem lengkap yang dapat menjalankan sebuah sistem operasi secara lengkap pula. Sebaliknya, mesin virtual didesain menjalankan sebuah program komputer tertentu secara tunggal. Dan mesin virtual ini mendukung proses tertentu juga, seperti batas-batasan perangkat lunak dan daya yang dibatasi. Jadi tidak dapat mengakses keluar tembok batasan di dunia maya lain. Secara sederhananya, tadi kan sudah dijelaskan berdasarkan sejarah. Kemudian akan dijelaskan secara pengertiannya, yaitu virtual machine itu adalah suatu program komputer yang menunjukkan perilaku komputer secara terpisah dari komputer induk. Nah, jadi itu kawan-kawan sejarah virtual machine dan pengertian secara singkatnya. Tapi aku masih bingung, gimana sih virtual mesin itu? Ada yang bisa jelaskan? Tenang Foni, biar Ala jelasin nih. Konsep virtual mesin seperti gambar ini nih. Nah, jadi tuh perangkat lunak ini terletak di antara perangkat keras dan para virtual mesin, bertindak sebagai broker sumber daya, seperti gambar. Sederhananya, memungkinkan beberapa virtual mesin dapat hidup berdampingan dengan aman pada satu host server fisik yang dapat berbagi sumber daya host tersebut. Jumlah tamu yang dapat ada pada satu host diukur konsolidasi perbandingannya. Berarti sederhananya kita memiliki aplikasi atau OS yang berdampingan ya dalam satu komputer. Nah, benar tuh Fon. Jadi virtual machine itu memiliki kemampuan seperti pengganda aplikasi, namun pengendali secara terpisah. Oke, tapi bukan
bukannya komponen seperti memori atau CPU pada komputer juga terbatas ya? Kok bisa sih? Jadi tuh Fon, ada yang namanya proses alokasi. Proses alokasi ini apa? Yaitu dimana seiring dengan memori atau jumlah prosesor yang dimiliki, itu lebih banyak metrik penting saat menentukan ukuran atau disebut dengan penempatan. Jadi ada beberapa faktor yang sangat penting di sini pada lingkungan virtual daripada komponen fisik. Biasanya kalau di komponen fisik itu penggunaan aplikasinya itu secara eksklusif. Jadi sumber dayanya itu dikonfigurasi dari sistem. Contohnya seperti prosesor, yaitu quad-core. Jadi aplikasi dapat menggunakan sebanyak 16 core pada prosesor. Nah, dari sudut pandang komponen virtual sangat kurang dimanfaatkan karena ini merupakan pendorong kuat yang untuk konsolidasi. Nah, ketika aplikasi dialokasikan ke lingkungan virtual, salah satu topik yang lebih besar diskusi yaitu berapa banyak prosesor virtual yang harus dialokasikan ke virtual. Nah, karena komponen fisik yang dikosongkan memiliki 16 core, jadi seringkali permintaan dari tim aplikasi adalah untuk menggandakan di lingkungan virtual. Terlepas dari apa penggunaannya sebenarnya mereka, selain mengabaikan penggunaan pada komponen fisik, ada juga yang diabaikan adalah peningkatan kemampuan prosesor di komponen virtualisasi yang baru. Nah, untuk 3 tahun sampai 5 tahun ke depan, itu prosesor dapat lebih cepat sebanyak 4 kali dalam memproses. Karena jika konsolidasi memperkirakan utilitas yang tidak bisa dijalankan, ada sejumlah praktek baik di tempat yang lainnya. Pembuatan virtual mesin akan dimulai dengan satu vCPU untuk memantau kinerja aplikasi dan menambahkan vCPU lain dalam virtual mesin secara sederhana. Namun ini membutuhkan penyesuaian dalam virtual mesin. Harus diatur intinya. Sebagian besar sistem operasi modern bahkan tidak memerlukan adanya reboot sebelum menjadi pengendali dan pemanfaatan CPU tambahan. Secara keseluruhan, jumlah vCPU dalam virtual mesin itu memiliki 4 vCPU yang bersamaan menjadwalkan pada host virtualisasi atas nama virtual mesin. Jadi sebenarnya ada dampak positif dan dampak negatif terhadap kinerja komputer dari virtual mesin. Seperti karena lebih cepat menjadwalkan CPU tunggal, atau banyak kita dapat menggunakan CPU secara multi. Nah, betul tuh, proses alokasi ini memanfaatkan sumber fisik yang dijadikan persyaratan penggunaan virtual mesin itu sendiri. Begitu ya. Terus, apakah virtual mesin ini cuma ada di komputer? Enggak kok, Fon. Mungkin yang kita kenal cuma ada di PC atau komputer. Kayak di berbagai OS gitu. Kayak contoh Windows juga ada, Linux juga ada, maupun OS lainnya. Tapi di platform Android juga ada kok. Oh, banyak ya ternyata. Tapi aku masih pengen tahu kayak gimana sih virtual mesin itu. Kemudian aku kasih tahu lagi nih, seperti jumlah CPU, jumlah memori yang dialokasikan untuk virtual mesin adalah salah satu pilihan konfigurasi yang lebih penting. Sebenarnya, sumber daya memori biasanya hambatan pertama yang mencapai infrastruktur virtual saat mereka tumbuh. Juga, seperti virtualisasi prosesor, penggunaan memori dalam lingkungan virtual adalah lebih banyak tentang pengelolaan sumber daya fisik daripada penciptaan entitas virtual. Seperti halnya server fisik,
Mesin virtual perlu dikonfigurasi dengan memori yang cukup untuk berfungsi secara efisien dengan menyediakan ruang untuk pengoperasian sistem dan aplikasi. Sekali lagi, mesin virtual dikonfigurasi dengan lebih sedikit sumber daya dari host virtual. Sederhana adalah fisik server dengan RAM 8 GB. Mesin virtual dengan memori 1 GB akan melihat memori 1 GB, meskipun server fisik yang dihostingnya memiliki lebih. Ketika mesin virtual menggunakan sumber daya memori, hypervisor mengelola permintaan memori melalui penggunaan tabel terjemahan sebagai tamu. Sistem operasi mengatasi ruang memori pada alamat yang mereka harapkan. Ini adalah langkah pertama yang baik, tetapi masalah tetap ada. Mirip dengan prosesor, aplikasi pemilik meminta alokasi memori yang mencerminkan infrastruktur fisik mereka. Bermigrasi terlepas dari apakah ukuran alokasi dijamin atau tidak. Hal ini menyebabkan mesin virtual yang terlalu banyak tersedia dan sumber daya memori terbuang. Untuk server 8 GB kami, hanya 7 virtual mesin 1 GB yang dapat di-host. Dengan bagian tersebut dari sisa 1 GB yang dibutuhkan untuk hypervisor itu sendiri. Salah satunya adalah berbagi halaman, seperti gambar ini. Berbagi halaman mirip dengan duplikasi data, penyimpanan teknik yang mengurangi jumlah blok penyimpanan yang digunakan. Ketika seorang virtual mesin instantiate, halaman sistem operasi dan aplikasi dimuat ke dalam memori. Jika beberapa virtual mesin memuat versi OS yang sama atau menjalankan aplikasi yang sama, banyak dari blok memori ini adalah duplikat. Hypervisor sudah mengelola transfer memori virtual ke fisik dan dapat menentukan apakah suatu halaman sudah dimuat ke dalam memori. Daripada memuat halaman duplikat ke fisik memori, hypervisor menyediakan tautan ke halaman bersama di mesin virtual tabel terjemahan. Pada host tempat tamu menjalankan sistem operasi yang sama dan aplikasi yang sama, antara 10 dan 40% dari fisik yang sebenarnya memori dapat direklamasi. Nah, ini aku contohin menggunakan virtual machine yang ada di Windows, yaitu VMware Workstation. Ini tampilan VMware Workstation, tampilan depannya. Nah, kita di sini bisa membuat virtualisasi komputer. Nah, ini ada bentuk konfigurasi atau kita setting, bisa secara otomatis atau kita custom. Dan di sini bisa kita fungsikan ada workstation berapa yang kita gunakan. Dengan limitnya di sini ada RAM, prosesor, jumlah network yang terhubung, dan kapasitas hard disk. Nah, ini kita bisa taruh di mana itu workstation itu menggunakan sistem operasi apa gitu. Nah, di sini salah satunya contohnya Windows 7 Superlight. Nah, jika diteruskan ini masuk ke bagian proses instalasi. Jadi cara singkatnya aja di sini ada virtual yang telah dibuat sebelumnya. Nah, ini ada yang telah disetting atau dikonfigurasi. Seperti RAM yang digunakan itu 1,5 GB, prosesor 1, hard disk 64 GB yang kita gunakan. Nah, di sini telah terinstall OS Windows 7 Superlight. Nah, kita hidupkan VMware-nya. Tunggu prosesnya hingga selesai. Nah, masuk ke bagian booting Windows. Jadi di sini sama seperti penggunaan komputer biasa, namun di sini bentuknya itu virtual. Jadi terpisah sama komputer induk seperti ini. Jadi menggunakan VMware Workstation. Nah, ini tampilannya. Nah, kita lihat tampilannya di sini. Tampilan dari Windows Superlight yang ada pada VMware yang telah saya buat sebelumnya. Jadi fungsinya sama seperti komputer induk, ini cuma virtualisasi.
Wah, keren banget ya virtual mesin itu. Kita bisa membuat beberapa PC dalam satu komputer. Banyak banget nih manfaat virtual komputer itu, apalagi sebagai kita mahasiswa di bidang komputer, pasti berguna banget. Alda dan Gian, makasih ya penjelasannya tentang virtual mesin, dan aku rasa pasti bermanfaat banget deh. Sama-sama Foni. Kamu coba-coba deh. Banyak loh yang dapat kamu pelajari dari penjelasan kita di atas. Bukan begitu, Gian? Nah, betul kata Alda tuh Fon, banyak kok yang bisa dicoba-coba lagi. Banyak juga yang bisa dipelajari lagi. Sekian dan penjelasan tentang virtual mesin dari kami. Salah dan khilafnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.